Sudah bergabung semuanya? Sudah. Baik, bisa terdengar suara saya? Bisa terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Dengar ya. Iya. Ini ada Pak Saiful. Baik, ya mungkin biar enak kita belajarnya mungkin bisa dihidupkan video ya. Iya, Pak. Sudah bergabung semuanya ini? Sudah. Baik ya, bisa kita mulai ya. Oke, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT di pagi hari ini yang cerah ini, maka bisa dikasih oksigen ya, O2, dikasih nikmat hidup ya, nikmat 2S yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat ya. Jadi semuanya hari ini 2 nikmat dikasih Allah ya, kita harus bersyukur, sehat dan sempat ya. Ada orang sehat nggak sempat, ada orang sempat nggak sehat. Nah, jadi kita punya dua-duanya. Nah, ini calon-calon kimiawan ya, atau kemis ya bahasa Inggris ini. Nah, ini muka-mukanya sudah aura-aura pingin go nasional ya tahun ini ya. Amin. Amin. Ya, tadi sudah saya dengar ya, sudah ada yang memperkenalkan diri ya. Nah, itu sudah bagus ya. Nah, ini mungkin dari beberapa ini ya, madrasah ya. Ini campuran ya. Iya, Pak. Nah, baik. Ini yang ada videonya kita ini ya. Kita kenalan dulu ya sebelum kita mulai ya. Nah, ya kan, maka kita supaya lebih ini ya. Jadi saya kenalkan dulu, nama saya Irwan ya. Pak Irwan di sini ngajar kimia ya. Insyaallah kimia itu pelajaran yang menyenangkan ya. Chemistry is fun ya. Setelah kimia itu nggak sulit ya. Yang sulit ya ada pikiran yang sulit. Nah, kalau kita berpikir easy, simple, maka soal-soal KSM itu dengan mudah kita jawab ya. Karena ini udah berapa kali saya membimbing yang KSM ya. Jadi semoga ini tahun ini banyak yang bisa lulus ke nasional dari yang Aceh ya. Nah, Amin. ini tahapan dari awal ya. Mungkin habis Lebaran ya, kalau nggak salah saya seleksi kota ya. Iya. Nah, H+1 ya, H+1 atau +2 tuh bahasa saya. Pokoknya habis Lebaran lah ya. Ya. Berarti tetap belajar ya, habis kabupaten, provinsi dan ya tahap selanjutnya ya. Jadi setiap proses itu dinikmati ya. Langsung dibikin, Bu. Baik. Ini ada dari Tamiang ya. Juga ada dari yang lain ya. Jadi selama kita belajar sampai 9:30 ya. Jadi tiap hari dari hari Senin sampai Sabtu Zoom ya. Tryout ya, bisa Zoom. Baik, ini di Zoom-nya di sekolah semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Sudah libur belum? Belum. Belum, Pak. Oh, belum bagi raport? Belum. Belum, Pak. Oh, iya. Dari nada suaranya lemes sekali pagi. Sudah makan? Udah. Udah. Udah, Pak. Beda. Ya, dia kalau makan teri sama daging beda suaranya ya. Powernya beda nih kayaknya. Dari segi karbohidratnya beda. Ya. Baik, ini berarti semuanya fans kimia lah ya. Fans kimia. Ini kimia ini pilihan hati ya.
Ini semuanya dipilih guru atau mau milih sendiri untuk kimia nih sebelumnya, kalau boleh tahu. Dari misalnya Feby. 1, 2 kita tanya. Feby dari mana? Dari Mas Darul Hikmah, Pak. Jumal Amal. Mas Darul Hikmah Melabuh. Oh, Aceh Barat. Melabu. Berarti ini emang suka kimia ya? Suka atau dipilih? Suka sama dipilih, Pak, dua-duanya. Oh, mantap. Ada calon-calon, ada potensi. Amin. Nur Mawar dari mana nih? Dari Aceh Barat juga, Pak. Satu sekolah. Ya. Hah? Iya, Pak. Ini kimianya apa? Suka dari hati atau Dipilih, Pak. dipilih? Suka tapi Suka enggak? suka juga ya. Nah, kata-kata juga itu berarti harus dihilangkan ya. Nah, jadi kalau kita mau ke nasional suka aja, nggak pakai juga ya. Suka. Iya, Pak. Gitu ya. Biar ada aura motivasi gitu ya. Lagi kita sapa yang ada videonya dari Biren ini siapa? Yeni ya? Ya. Yeni ada Yeni? Wah, Yeni lagi nih ya ditanya-tanya di belakangnya. Terusnya dapat nih. Yang lain dari Tamiang siapa nih? Dari Tamiang? Tamiang. Dari Tamiang siapa namanya? Oh, suaranya itu. Siapa namanya Tamiang? Zakia Mulatifah, Pak. Oh, Zakia. Iya. Maafin. Kita bergabung Ini belum? pakai sini. Oh, belum ya? Oh. Baik. Ya. Ya, sudah. Baik. Berarti ini di sekolah semuanya ya. Nah, jadi nah ini banyak cewek ya. Biasa kalau kimia itu ya cowok cuma satu nih, Tegar. Tegar ada? Tegar. Ada Pak. Nah, dari mana Tegar? Coba hidupin videonya. Dari SMA Negeri Modal Bangsa, Pak. Oh, Tegar. Oh. Sendiri ya, mesti paling ganteng ya di sini. Ya, kalau kimia itu berdominasi selalu ini ya, wanita ya. Biasa wanita. Nggak apa-apa. Tegar ya, sesuai namanya, berarti Tegar. Orangnya berarti mantap, Tegar. Berarti kalau dikasih soal banyak-banyak dia Tegar ya. Tegar ya? Sesuai nama ya? Ya, Pak. Dari Modal Bangsa. Pendidikannya sama-sama selama ini di sekolahnya? Ada belajar? Ada, Pak. Sama Pak Said? Ya, Pak. Oh ya, mantap. Baik, itu rekan saya juga ya. Nah, jadi bagus semuanya sudah pada belajar. Berarti ini kita cuma ini ya kemarin supaya bisa lah soal KSM ya. Baik ya, kita langsung coba sedikit tentang KSM ya. Nah, memang KSM dia agak terintegrasi ya yang punya ini madrasah ya. Jadi terintegrasi, maka tidak cukup hanya belajar kimia saja, tapi juga perlu belajar yang bidang-bidang lainnya ya, seperti tajwid atau huruf ya, atau apa ya, karena dia diintegrasikan ya. Misal ditanya jumlah mol, nanti mol dikonversi ke surah ke berapa ya. Jadi nama surah, nomor ya, itu sangat perlu kalian pelajari juga ya, dihafal ya. Kadang-kadang nanti kimianya udah tahu nih, semua rumus kimia tahu ya. Tapi di ujung-ujung pengerjaan ditanya ayat ke berapa, blank ya. Jadi juga tidak bisa menjawab ya. Jadi untuk menjawab soal-soal KSM tidak cukup hanya ilmu kimia, jadi perlu juga pelajari yang tadi ya, yang saya sampaikan tadi. Nomor surat ya, mungkin di buku Pak Manaf My ID itu ada, bisa dibaca ya. Itu ada juga surat-surat ya, ayat-ayat yang bisa yang sering keluar apa yang terkait dengan kimia juga kalian pelajari ya. Biasa nomor surat ya, itu biasa sering diintegrasikan begitu ya. Ini ada juga dari Pijay ada juga ya. Pijay gimana? Persijaya ya? Iya, Pidijaya. Persijaya ya? Iya. Persijaya, bagus. Baik, kita coba langsung ke ya.
Kimianya ini kelas ada yang dari kelas ini kelas berapa ya paling? Ada dari kelas apa 2 ya? Ada kelas 1 ada nggak? Saya Pak. Tegar kelas 1. Yang dari kelas 2? Saya Pak. Oh 2 ya. Feby sama Nur Mawar ya kelas 2. Iya. Pak. Ini kelas 2. Berarti sisanya ini apa? Kelas 1 semua. Kelas 2, Pak. Ya, iya Yeni, Nur Mawar sama Feby kelas 2. Berarti yang lainnya kelas 1. Ya Pak, kelas 1. Baik ya. Nah, kelas 1 nggak apa-apa ya. Nah, berarti kalau kelas 1 biasa baru ini ya, belajarnya udah sampai apa kelas 1? Masih dasar ya. Ya, Pak. Ya, biasa KSM yang ditanya agak-agak sedikit naik ya. Nah, tapi kalau kita pelajari dengan mudah, insya Allah mudah ya. Iya, Dok. Bentar ya, saya materinya dulu. Ya, baik ya. Nah, jadi ya berarti ini tetap kita ini ya kita kasih dulu. Baik, kita coba materi yang kimia ya. Bisa terlihat di sini? Bisa terlihat? Bisa Pak. Bisa. Ya. Nah, berarti yang kimia yang urgent ya, biasanya yang mudah ya, yang harus konsep dasar ya, yang harus kita kuasai biasanya konsep mol ya. Ya, mol. Nah, ini sudah dipelajari ya yang kelas 1? Belum, Pak. Apa? Ini kelas 1 Sudah sudah? Pak. Ada yang belum? Apa ini? Di suaranya di ini ya, di grafiknya. Nanti biar saya aja nanti ya. Baik ya, konsep yang pertama yang harus kita punyai yaitu pertama adalah mol ya. Ada yang tahu tentang mol itu apa? Mol itu apa? Jumlah zat. Jumlah zat. Yang lain? Lain? Ini kalau di Oke. Baik. Yang lain ada tahu tentang mol? Nah, berarti mol itu apa? Nah, jadi kalau kita lihat mol di sini adalah jadi satuan partikel ya. Nah, kemudian mol itu banyak ya, biasa kita singkat rumusnya N ya. Biasa disingkat dengan N, satuan partikel. Yang pertama apa rumusnya? Kalau yang tahu? Gram dibagi dengan MR atau AR atau MM. Gram itu massa zat ya. AR itu apa? AR itu apa? AR massa molar dari satu unsur. Ya, tahu masanya ya. Kalau AR itu untuk unsur, kalau MR untuk misalnya
molekul, Ya, molekul atau molekul. ya. Baik, kemudian ada lagi rumus N ya. Yang kita tahu maksudnya adalah L dibagi dengan 6 kali 10 pangkat 23. Nah, rumus ini itu apa? L itu apa? Dia tahu? Jumlah partikel. Ya, untuk menentukan L adalah jumlah partikel. Ya, jumlah partikel ya, 6 kali 10 pangkat 2. Nanti kalau kita ini bisa kita lagi kita lihat rumus mol berikutnya. N sama dengan volume dibagi 22,4. Ini itu apa? Kondisi apa ini? Kondisi STP atau 0 derajat Celcius 1 atm. Ya, good, tegar ya. Nah, berarti ini kondisi 0 derajat Celcius atau 1 atm. Nah, jadi kalau kita menghitung atau nama lainnya STP ya, itu sama, standar temperature and pressure. Ya kan? Nah, itu untuk menghitung volume gas. Kemudian ada lagi yang kita gunakan rumus mol apa lagi? Molaritas kali volume. Ya, bisa molaritas dikali dengan volume ya dalam satuan liter. Ini juga ada molaritas. Molaritasnya apa definisinya? Ini tahu? Konsentrasi suatu zat per volume. Konsentrasi suatu zat per volume. Oke, yang lain ada pendapat lain? Baby? Mawar? Yang lain silakan. Ya. Nah, jangan takut salah ya, nggak apa-apa. Ya, jangan takut salah. Kita belajar ya. Jadi molaritas ini namanya molaritas adalah satuan dari konsentrasi atau bisa larutan atau apa ya. Jadi kita hitung dengan mol dikali dengan volume. Kemudian ada lagi rumusnya satu lagi P kali P ya. nRT. Nah, ini juga sering digunakan rumus ini. Nah, PP nRT. Nah, ini untuk menghitung gas dalam kondisi yang tidak ideal atau non STP. Oke, yang lainnya tolong suara di unmute ya. Oke, baik ya. Nah, jadi PP NR kali T ya. Nah, kalau P itu di mana? P sama dengan itu adalah tekanan ya. Nah, tekanan bisa ATM, bar atau banyak ya. Nah, kalau P volume sama R itu apa? Tetapan gas ya. Ya. Kemudian T adalah suhu ya. Suhu. Kita ubah ke dalam satuan Kelvin ya. Nah, itu juga rumus-rumus yang sering kita gunakan ya. Nah, kalau kita sudah sering melatih konsep mol ya, maka bisa untuk ya kita menjawab lah soal kimia ya. Karena soal kimia itu banyak dia terkait dengan mol ya. Jadi beberapa materi itu sangat banyak terkait dengan mol. Ya. Jadi, materi apa aja ya. Ini dua rokok. Tapi ini Bisa mol, maka atau soal yang lain. Baik, kemudian kita lihat di sini. Nah, kemudian sudah kita paham tentang konsep mol. Nah, yang perlu kita berikutnya itu adalah mengenai persamaan reaksi. Persamaan reaksi. Oke. Nah, jadi persamaan reaksi itu sering ya ditanyain misalnya A tambah B ya menjadi C tambah D. Ya, di mana ini adalah kita sebut dengan reaktan ya. Nah, kalau seperti kita sebut dengan produk. Jadi kita harus paham ya, kita reaksi kimia itu pasti ada reaktan dan produk.
Baik ya. Nah, jadi biasa sering ditanya hubungan ini ya bersama reaksi ini. Biasa kalau mol A-nya berapa gram terbentuk ya. Nah, biasa ini sering ditanya. Maka kita bisa menggunakan ya beberapa tadi rumus yang ada di sini. Misalnya mol A ya per koefisien A. Nah, nanti bisa kita bandingkan mol C dengan koefisien C. Nah, ini sering kita gunakan ya. Atau kita bandingkan dengan apapun ya, B dengan C atau apa aja. Ya, antar reaktan boleh ya, atau reaktan produk boleh. Yang penting kita tahu rumus mol dan koefisien. Nah, ada yang tahu koefisien itu apa? Koefisien reaksi? Koefisien reaksi apa? Kalau kita berbicara koefisien itu apa? Nah, apa itu koefisien reaksi? Apa tuh? Ada yang tahu? Silakan. Koefisien itu angka yang ada di depan unsur ataupun senyawanya gitu. Ya, angka yang ada nih ya, biasanya angka ya ganjil atau bulat ya. Ya, itu sudah paham semua ya. Nah, jadi kalau lihat reaksi kimia itu, jadi lihat bisa dikonversi ke mol ya, kemudian lihat koefisien. Maka itu sudah cukup untuk kita bisa menyelesaikan soal-soal kimia. Oke, sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ini bertanya. Ada yang ingin tanya? Baik, kalau tiga kita ini ya coba ke soal ya. Sudah nampak di sini soalnya? Sudah nampak soalnya? Pak, Belum ya? Sudah terlihat soalnya? Sudah bisa dilihat soalnya? Sudah, Pak. Ya. Sudah. sudah Pak. Oke. Untuk pertama saya kasih kalian kesempatan ya sekitar 3 menit untuk mencoba sendiri, baru kita bahas. Bisa dicoba dulu sendiri 3 menit? Bisa ya? Bisa Pak. Oke ya, silakan dicoba selama 3 menit. Ya, jangan pakai kalkulator ya. Nah, usahakan jangan pakai kalkulator. Kita latihan juga untuk tidak menggunakan kalkulator ya. Jadi kita sama kondisi dengan ujian ya. Karena PSM itu tidak boleh menggunakan kalkulator yang kimia. Ya, nah, coba di oke ya, saya kasih kesempatan 3 menit ya, dipersilahkan. Ya, silakan dicari ya.
Jawabannya B ya, Pak. Jawabannya ya B, Pak. Baik, sudah ada dapat nih Yang B, Pak. yang B. Oke, yang lain? Yang lain silakan. Ada jawaban yang lain? Miratul, Udah. Saskia, Yeni, Nailan, Intan. Ini siapa nih? Ada jawaban lain? Yang lain? Susah nggak kira-kira soalnya? Susah nggak? Enggak, Pak. Hah? Enggak Susah. terlalu, Pak. Nggak terlalu ya. Nah, ini karena ini ya di hari pertama ya, saya cuma kita supaya ini. Baik ya, kita bahas ya. Jadi dalam Zoom ini saya harapkan kalian aktif ya, tanya ya. Pindah ke sini. Baik. Nah, kita lihat di soal di sini dikatakan bahwa setiap muslim harus memiliki kebiasaan yang teratur ya, termasuk mengatur waktu makan. Pindahin ke bawah. Nah, apabila sering terlambat makan, maka lambung terasa perih, ya kan? Nah, untuk mengatasinya, maka digunakan Apa sih kok nggak? ya, yaitu MGOH ya, sakit perut. Reaksi dengan HCl di lambung memastikan. Nah, jadi kata-kata kita kalau kita bingung ngatur reaksinya, kita lihat kata-kata kalimat di sini. Nah, kalau ada kata-kata misalnya menghasilkan ya, itu langsung kita konversi ke apa? Itu menjadi sama dengan ya. Jangan jadi ini bekal nanti. Oke. Jadi kita ubah ke sama dengan ya. Kata-kata menghasilkan tadi. Nah, menghasil. Nah, kemudian kita lihat di sini menghasilkan apa tadi? Ini ada MgCl2 tambah air. tambah H2O. Ya. Nah, jadi dia sengaja tidak dikasih Nol, bukan heboh 7 berapa kan? Nol. Nah, kemudian kita lihat di sini apa yang di reaktannya. Nah, jadi reaktannya tadi apa disebut di sini sudah jelas ya. Nah, jadi di sini ada MgOH 2 kali tambah HCl. nah, MgOH 2 kali tambah HCl. Ya. Nah, kalau kita jumpa soal kimia ya, maka seperti biasa kita harus menyamakan koefisien ya terlebih dahulu supaya sama. Kira-kira berapa koefisiennya? 2 di depan HCl sama 2 di depan H2O. Oke, good, Tegar. Oke, 2 di sini. Maka satu lagi di sini adalah 2 ya. Maka di sini Mg kita sebut koefisiennya 1 ya. Di hasil 2, MgCl2 1 dan H2O 2. Ya. Nah, maka yang pertama kali kita kerjain ya, kita melihat dulu di sini yang diketahui kita cari. Maka yang diketahui di sini hanya sel ya, ada gram. Nah, maka kita bisa gunakan rumusnya tadi. Baik, kita lihat di sini misalnya kita cari yang pertama apa tadi? Mol ya. Mol dari HCl.
ACL ya, karena diketahui ACL. Ya, maka kita gunakan apa? Gram per apa? MR ya, karena dia senyawa atau molekul ya. Jadi yang kita cari yang diketahui. Nah, maka kita lihat sini gramnya diketahui 0,3. Ya, 0,3. MR-nya ada tahu berapa? CL berapa? AR-nya 35,5 5 tambah 1. tambah 1. Maka MR-nya ada 36. 36,5. Oke ya. Nah, jadi kita sudah dapat formulanya ya. Oke, katakanlah ini kita sebut dengan hasilnya kita sebut dengan A ya. Nah, asumsi kita malas berhitung lah ya. Baik. Nah, jadi kita nggak usah terburu-buru hitung. Kita lihat lagi apa ditanya. Yang ditanya adalah massa MgOH ya. Maka kita kali ya. Nah, untuk mencari massa kita mencari yang pertama apa? Mol dulu ya. Mol dari MgOH. Nah, kita bagi dengan koefisiennya tadi. Ya. Yang diketahui tadi apa? Mol dari hasil ya, per koefisien. Karena yang diketahui itu aja ya. Nah, anggaplah kita nggak tahu nih, molnya nggak tahu. Maka kita asumsikan X ya. Dan di sini berapa tadi? 1. Maka mol situ dia apa? A ya. Ini 2. Sampai sini bisa dipahami, tangkap? Bisa, Pak. Baik, maka kalau kita mencari X ya. Maka kalau kita mencari X ya, berarti X sama dengan gimana X-nya? A dibagi dengan 2. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau kita mencari gram ya, gram dari MgOH ya. Ya. Maka rumusnya apa kotak gram? Mol dikali MR. nah, MR. Molnya tadi apa? A per 2, berarti 0,3 ya. Ya, 36,5 karena dibagi 2 berarti dikali 2. Kemudian dikali MR-nya berapa? Mg udah tahu, AR-nya berapa? Mg. Mg itu 24. 24 ya. Nah, ditambah U-nya berapa tadi? Kalau U 16, H1 ya. Berarti berapa totalnya semuanya? 58. Ya, 58. Oke. Oke. Bisa di sini? Bisa dilihat? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kira-kira berapa hasilnya kalau mencari ini? Berapa kira-kira hasilnya? 0,24, Pak. 0,24. Oke. Yang lain? Oke, yang lain ada cara berhitungnya gimana? Cara berhitung? Ini satu-satu pembilang penyebut gitu. Hah? Yang 0,3 kan 36,5-nya dikali 2, berarti jadi 71. Terus 0,3 per 71 sama-sama dikali 10, jadi 3 per 710. Habis itu baru dicari kayak biasa. Nah, kalau kita jumpa angka soal-soal seperti ini ya, kita lihat adalah angka cantik ya. Jadi angka-angka cantik 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kerjain soal itu adalah angka depan ya, sama angka di belakang ya. Nah, jadi lihat angka di depan.
Maka kita bisa hitung dengan secara sangat mudah. Ya. Kita lihat di sini, kita kali kasar aja ya, 0,3. Dan saya tidak menghitung angka ya, koma ya, kita anggap agak 3. 58 kita enak buatnya berapa? Kalau kita buatin cara mudahnya. 60. 60. Nah, 36 kali 2 berapa? 72 ya. Iya. Ya, sekitar berapa? Berapa? 73 ya. 73. 74. Nah, ini kali-kali berapa? 180 kali bagi 74. Kita berhitung mudah. 7 kali berapa dekat dengan 18? Kali berapa dia? Kali berapa? Kali 2. Nah, kalau kali 3 udah lebih ya. Maka yang awalnya 2 dapat jawabannya. Berapa jawabannya? B ya. B. Jawabannya B. Easy ya. Jadi kali-kalinya tidak perlu terlalu serius ya. Cukup dilihat aja. Nah, jadi kita jangan mengerjain matematiknya terlalu serius. Jadi cukup dilihat ya. Karena kita waktu juga mepet ya. Nah, jadi waktunya sangat terbatas. Nah, jadi kalau lihat soal kimia, lihat pilihan jawabannya ya. Nah, lihat angka depan dan ujung. Nah, itulah triknya kita mendapatkan hasilnya ya. Jadi kita tidak perlu terlalu serius perhitungnya. Dicari dulu. Misalnya 0,3 kali 58 berapa, kemudian dibagi 36, itu terlalu panjang ya. Bisa udah panjang, biasa sering kesalahan ya. Itu siswa itu terlalu semangat, juga salah juga. Jadi kita memanfaatkan angka-angka cantik ya, kecuali pilihannya dekat angkanya. Tapi itu jarang ya, jarang di kimia itu option jawabannya itu dekat-dekat. Misalnya 0,18, 0,17, 0,16 itu jarang. Jadi itu adalah bagian dari kemudahan ya. Jadi yang udah dikasih mudah kita kerjakan secara mudah juga. Jadi jangan secara sulit ya. Nah, begitu dia triknya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ada yang kurang paham dari penjelasan saya yang mau ditanya boleh. Silakan. Ada yang kurang paham boleh ditanya. Silakan, ada yang bertanya, Nur Mawar atau siapa yang ingin bertanya, silakan. Ada yang kurang paham nggak? Silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Zaskia, bisa, udah paham? Ini? Paham, Pak. Oke, nggak ditanyakan ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Bentar, kita oke, sudah nampak nih di soal kedua.
Sudah terlihat di layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan ya. Coba caranya agak mirip ya. Silakan dicoba dulu 3 menit. Menggunakan rumus yang sama tadi, mol dan koefisien dan seperti tadi ya langkahnya. Nah, ini cuma beda kadar. Cara pengerjaannya sama ya. Ya, silakan dicoba 3 menit ya. Kita bahas kembali. Gimana? Sudah dapat? Sulit nggak kira-kira soal kedua ini? Iya, Pak. Hah? Pak, C ya, Pak. C. Ya, Saskia. Saskia dari mana? Merawang Sawang. C yang lain? Ada dapat? Oke. Oke, kita lihat ya di soal yang kedua ya. Nah,
Situ ada kata-katanya dihasilkan ya, itu sama. Jadi kalau ada kata-kata dihasilkan, maka langsung kita buat terus. Itu Fe ya. Fe ditambah dengan karbon dioksida, berarti CO2 sebagai produk. Maka reaktannya apa? Reaktannya apa? Fe2O3 tambah CO. Oke, mohon ya yang lainnya di unmute ya demi kenyamanan kita bersama ya. Oke, baik. Nah, baik, kita lihat di sini koefisiennya kira-kira berapa? Yang di sini. FO-nya berapa? FO-nya berapa? E-nya 2. Fe-nya 2. Ini 2, yang lain? Ya, benar 2 di sini. Dua. CO-nya 3, Pak. CO-nya 2 ya. 3. Di CO-nya 3, Pak. Apa? Di CO sama CO2-nya 3. 3 ya. Ini 3 ya. CO2-nya 3. Ya, ini 3. Yang di sini berapa? Sama ya, 3 ya. Ini 2 ya. Kalau 2, U-nya 4. Ini 3 ya. Jadi, ini CO-nya 3 ya. Ya, ini 3. Baik ya. Jadi perbandingannya 1, 3, 2, dan 3 ya. Nah, langkah pertama yang bisa kita kerjain yang diketahui. Maka kita harus bisa mengkonversinya ke mol dari yang diketahui. Yang hanya diketahui itu adalah logam besi Fe. Maka kita cari mol dari Fe. Maka kita gunakan gram per AR ya, karena dia unsur. Maka jadi gampang ya. Gramnya sudah ada 28 dibagi dengan 5E. Nah, hasilnya setengah ya. Sampai sini paham? BI. Ya. Kemudian nah, yang ditanya di sini ya, yang ditanya itu adalah kadar ya. Nah, berarti kita cari sini. Nah, ini ditanyanya Fe2O3. Maka langsung kita bandingkan saja seperti tadi ya. Nah, maka berapa molnya tadi? 0,5. Ya. Mol dari Fe2O3. Berarti langsung aja ya. Opsinya tadi berapa? 1/2 dikali mol ya. Nah, mol dari Fe yaitu tadi setengah, ya kan? Ya, maka hasilnya berapa? Per 4. 0,25. Nah, kemudian kita konversi ke gram ya. Nah, kalau dia kadar pasti dia hubungan dengan massa. Maka kita cari di sini. Nah, kalau kita cari gram ya, gram dari Fe2O3. Caranya sama kayak tadi. Mol dikali dengan mR ya. Maka molnya berapa tadi? 1/4. MR-nya ada bisa berapa itu? Kira-kira 56 kali 2 tambah 3 dikali 16. Berapa totalnya? 160. Berapa? 160. Ya, 160. Ya, berarti kita bagi 4 saja. Ada 8 ya. Maka sini hasilnya 40. Kalau ditanya berapa persennya, kira-kira berapa? Kalau kita menghitung persennya, kalau menghitung persennya berapa? Berarti Pak 40 gram. 40
Ya, 40 dibagi dengan 100. sampelnya awal ya. Nah, 100 Ya. gram. Nah, ini adalah kondisi sampel. Nah, tergantung sampel. Nah, kali dengan 100 per, hasilnya 40 per. Maka jawabannya yang C. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin terlalu cepat atau sulit, silakan. Ada yang bertanya? Silakan. Oke, ada yang Oke, ada yang ditanyakan? Silakan. Nailan, Balkis, lagi. Sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan ditanya ya, jangan ragu-ragu ya. Jadi nggak malu-malu. Ini kesempatan kita belajar ya. Jadi jangan merasa ini dia terus tanya atau enggak, jangan malu, nggak apa. Tanya kalau nggak paham tanya aja ya. Nanti saya akan share, mungkin ada yang ada trik-trik saya share ke Anda ya. Nah, jadi kalau kalian mau lulus ya harus serius ya kan, harus semangat ya, karena kita nggak boleh menyerah ya kan. Nah, kalau kata Muhammad Al-Fatih itu, kalau kita menyerah boleh menyerah kalau sudah meninggal. Nah, jadi selama kita masih dijadikan oleh Allah hidup ya, jadi tidak ada kata menyerah ya. Terus semangat ya kan? Belajar dan belajar semangat kuncinya ya. Jadi tidak ada kata-kata menyerah dalam kamus orang sukses ya. Baik ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Bentar. Sudah nampak belum soalnya? Nampak nggak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Nampak. Oke, ini soal yang easy ya. Yang sedang, tapi ini soal yang KSM ya, yang nasional. Oke, saya kasih waktu ini karena soal tidak tahu 2 menit ya. 2 menit benar semua. Oke, silakan dicoba. 2 menit. Propanol dibakar sempurna, menghasilkan CO2 dan H2O. Ditanya, jika pembakarannya berapa koefisien ya, perbandingan volume. Nah, perbandingan volume. Silakan. Jawabannya D ya, Pak. Yes.
Gimana? Sudah dapat jawabannya? D, Pak. D, Pak. D. Yang lain? D, Pak. D, Pak. D. 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 Ada yang C. Wah, D. paling E. D. D. Ada yang C? D, D, Pak. Pak. D. D. Nah, kalau soal seperti ini, ya, nah, maka kita, ini kataan ini nggak dikasih tahu ya. Propan, berarti propan, berarti kata dasarnya propana. Berarti kalau propana berarti C ada berapa? C-nya ada 3, hanya 8. Nah, berarti dia golongan apa nih? Alkana. Ya, alkana. Kalau ditambah ol jadi Tambah O, propanol. nah, alkohol ya. Ya, Nah, ada propanol. Hanya berapa? hanya 8. Oke ya. Jadi kita dari C8O ya. Kalau dia dibakar sempurna, pasti dia menghasilkan oksigen. Menghasilkan CO2 ditambah dengan H2O ya. Nah, kalau propanol ya dibakar, menghasilkan CO2 karena dia dibakar sempurna. Kalau dia dibakar tidak sempurna, menghasilkan apa? Kalau tidak sempurna ya, menghasilkan CO ya, karbon monoksida. Nah, itu bedanya antara CO dan CO2 ya. Nanti tergantung dari konteks kalimatnya. Apa ditanya? Bakar sempurna atau tidak? Nah, jadi CO2. Nah, cara menyelesaikan ini ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini secara gampang ya. Pertama kita urutannya, kalau jumpa soal ini pertama disetarakan tuh urutannya ya. Nah, pertama itu triknya kalau ada jumpa soal-soal yang beginian ya. Nah, itu pertama C, kemudian disetarakan H, terakhir U ya. Nah, ini urutannya. Urutan prioritas. Nah, maka yang pertama kita lihat C-nya ada 3, maka kita letakkan di sini ya. Di sini 3. Kemudian H di sini 8. Di sini ada 2. Dan jadi 8 maka kita kali berapa 2? 4. Ya kan? Ya. Oke. Nah, U-nya kita lihat di sini ada berapa? Maka U di sini 9. ada U di sini ada 9. ya. Di sini ada 6 ya. Nah, di CO2 kita lihat Ini 6. ya 6 ya, tegar ya. Nah, U di sini Oh ada iya. 4. 10. Kita lihat 10. Maka sama 10, dengan 10. 5 ya. Maka di sini juga jawabannya 5 H2O ya. O2-nya 5 supaya sama dengan 10. 5. Maka yang ditanya ini cukup baik ya. Nah, jadi triknya apa? Nah, kalau dia pada tekanan yang tetap, maka triknya apa di situ? Volume sama dengan koefisien reaksi ya. Dalam keadaan suhu dan tekanan tetap. Nah, inilah triknya. Maka kita lihat aja CO2. Maka perbandingan berapa tadi? 3 dibanding dengan 4. Lihat tadi. 4. Ini sangat mudah ya. Jadi cukup lihat koefisiennya 3 banding 4 ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Jelas, Pak. Kalau kimia pagi-pagi ini mantap semua nih. Ini ada tanda-tanda, ini ada mantap ya. Ada aura dapat medali nih ke depan ya. Amin. Apa ya kimia? Easy ya. Jadi, Easy, Pak. easy ya. Sangat easy. Kenapa kimia sulit ya? Banyak orang bilang kimia sulit nggak? Mudah kok, Pak. Mudah. Nah, jadi jangan dramatisir ya. Yang sulit apa? Matematika ya? Tuh. Matematika sulit nggak? Iya, Pak. Ya, namanya kan udah mati ya. Mati deh. Bercanda ya. Jadi mati ya. Dari nama udah tergambar ya susahnya matematika ya. Nah, kalau chemistry itu agak-agak soft lah ya. Chemistry itu banyak kata yang positif ya kan. Nah, chemistry. Baik, kita lanjut soal yang inilah. Oke, nah. Masuk soal berikutnya.
Oke, yang lain mohon di unmute dulu ya. Oke, ini sudah nampak di soal berikut ini? Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, silakan. Caranya sama. Ada mol dan koefisien ya. Kita ulangi. Ini memang mol ini perlu kita latih ya. Karena kalau skill ini bisa, maka soal lain bisa ngegas saja kita. Nah, itu kalau mol kita macet, macet ya, banyak yang macet. Coba silakan ya, dicoba lagi. Ya. Usahakan hitungnya dengan manual ya, jangan pakai kalkulator. Oke, silakan. Ya, Pak. Ini saya kasih waktu, ya bolehlah agak-agak panjang sedikit. Ya 4 menit lah boleh. Coba lagi ya.
Gimana, sudah dapat nih hasilnya? Sudah, Pak. 0,4, Pak. 0,4. Yang lain? Iya, Pak. Nah, Miratul? Lain? Ya, Pak. Sama, Pak. Semua ya. Baik ya, kita lihat sini pembahasannya. Maka kita lihat sini ada contohnya ya. ZN ya. Di sini ZN ditambah dengan asam klorida HCl ya, menghasilkan ya, bereaksi. Membentuk sama atau menghasilkan dari ZnCl2 ditambah gas H2 ya. Aduktif. Ya, zinc ya. Oke. Nah, biasanya sudah ada di sampo ya, sampo zinc ya. Di nama kimia banyak yang kredit ya. Nah, baik, kita lihat di sini kita setarakan koefisiennya berapa di HCl kira-kira? Berapa di sini? 2. 2 ya. Ya. Maka sudah sama ya semuanya. Nah, kita lihat yang diketahui itu adalah baik ya. Nah, yang diketahui di sini cuma dari ini. Oke. Dari si zinc ya. Si zinc. Maka kita cari di sini rumusnya yaitu mol ya. Mol dari Zn ya, sama gram dibagi dengan AR ya. Maka gramnya berapa tadi? Berapa gramnya? 1,3. Ya, 1,3 dibagi 65. Kira-kira berapa nih? Nol 0,02. Ya, 1/5 lah ya. 0,02. Nah, itu dapat mol. Kemudian apalagi tanya HCl ya. Nah, yang ditanya minimal volume, maka kita cari mol dulu dari asam klorida. Nah, maka kita lihat aja nih di sini mol ya. Nah, kita lihat di sini dari kita cari ya, kalau mau cari apapun kita cari mol dulu. Ya, mol dari HCl. Nah, maka kita lihat koefisiensi HCl berapa tadi itu? 2. Si Zn ada 1. Kita kalilah dengan mol si Zn. Maka di sini hasilnya 2/1 dikali 0,02. Hasilnya 0,04 mol. Ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Baik. Tidak, Pak. Nah, kita cari dari volume ya. Ingat rumus tadi. Bahwa mol tadi rumusnya apa? Mol. M dikali dengan V ya. Ya kan? Ini ada molaritas. V. Ya. Nah, kalau ditanya V berarti mol dibagi dengan M. Ya. M. 0,04 dibagi dengan 0,1. Kita lihat jawabannya berapa? 0,1. Apa jawabannya yang ini? Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira sulit nggak? Tidak, Pak. Nah, jadi dari tadi kita cuma menggabungkan ya, intinya ada 4 soal nih, rumus-rumus mol ya. Nah, jadi kita semua selalu perbandingan mol ya dan reaksi. Nah, itu sangat sering ya, banyak ditanya di soal kimia. Oke ya, nah, jadi mol ini bisa dikaitkan dengan asam basa, materi apapun di kelas 2, kelas 3. Makanya kalau kelas 1 sudah konsep molnya bagus, nah itu ada potensi ya. Karena materi kelas 2, kelas 3 itu juga pengembangan dari mol juga. Tapi tidak terlalu sulit ya, karena konsep dasarnya itu mol ya. Nah, jadi mol dan sedikit bilox, nah, Anda sudah dipelajari di kelas 1 ya. Kelas 1 sudah cukup bahannya. Bagi kelas 2 ini bahannya juga cukup untuk materinya lah. Baik ya, kita lanjutkan ya. Masih ada waktu sekitar 15 atau 10 menit. Kita lanjutkan satu soal lagi. Lanjutkan satu soal lagi.
Kita contoh ya. Kita sampai jam 9:30 ya. Ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh yang penerapan konsep mol ya, tapi di kelas 3 ya, tentang materi. Tapi kalau olimpiade biasa ada di sekolah, ada belajar ya sama pembimbingnya ya. Ada ya? Ada, Pak. Nah, oke. Ada, Pak. Oke. Ada, Pak. Ya, jangan lemes ya, semangat ya. Baru pagi nih, boleh sambil nih ya. Kalau mudah kekurangan oksigen ya. Nah, kalau jawaban lemas itu biasa kekurangan oksigen secara kimia ya. Nah, maka bisa disuplai Oksida. H2O ya. Water ya. Ini, oke, silakan dicoba dulu. Pak, Bu. Silakan dicoba 3 menit ya. Silakan dicoba ini materi kelas 3 ya. Ini soalnya sederhana nih tentang elektrokimia. Ya, coba boleh dicoba ya. Ya, Pak. Oke, gimana? Sudah pernah mendapatkan nih materi tentang apa? Elektrokimia ya? Oke, baik, kita Belum, Pak. belum ya? Oke, baik. Belum. Nah, ini electroplating ini salah satu teknik untuk melapisi ya. Kalau bahasa kita disepuh ya. Bisa disepuh logam dengan logam lain ya. Logam A dilapisi dengan logam lain ya. Kalau bahasa kita boleh dilapisi ya. Nah, misalnya istilah kita tuh misalnya ada stainless steel. Tahu stainless steel? Bisa di piring. Tahu, Pak. Apa itu stainless steel? Ada tahu? Nah, mungkin tulisannya enak ya. Stainless steel. Secara kimia itu apa? Nah, kita lihat. Stainless steel. Sedikit saja informasi ya. Nah, nanti kalau kita lihat misalnya stainless steel ya. Misalnya itu kan juga satu teknik electroplating ya. Itu antara besi dengan CR ya. Besi dengan CR. Jadi dilapisi ya. Makanya dia anti karat ya. Nah, tapi kalau nggak ada kromium maka besinya berkarat. Nah, kenapa tidak berkarat? Karena
dilapisi dengan krom ya, logam krom. Nah, kita tuh bahasa tekniknya untuk melapisinya namanya electroplating ya. Nah, ini juga menggunakan konsep Faraday ya. Nah, di Faraday itu mengutarakan bahwa rumusnya W ya, massa yang dihasilkan ya. Jadi W sama dengan AR ya, kali I dikali dengan T, dibagi dengan N dikali dengan F ya. Bilangan N itu adalah bilox ya, bilangan oksi dan I. Sedangkan F adalah satuan Faraday ya. Faraday ya, ini nilainya 96.500. Ya, kalau I itu sama ya, arus ya, satuannya ampere ya, biasa fisika. T waktu ya. Jadi dalam kita second. Belum. Ntar lagi kan. Berapa menit lagi? Korup berarti dia anjing. 2 menit. Nah, maka yang ditanya Korup berarti apa? dia anjing. Oh, Tanya nih, ya, kalau kita lihat rumusnya. Iya. T maka rumusnya apa? W dikali dengan W dikali dengan F ya, F. Nah, kemudian dikali dengan N. Ya, dibagi dengan AR dikali dengan I ya. Nah, W di sini adalah logam ya yang ditanya di sini. W-nya di sini menyatakan dari logam yang akan disepuh yaitu nikel ya. Nah, maka kita pakai AR-nya yang logam juga ya, Ni. Nah, maka kita lihat W di sini. Dia sudah dapat nikelnya, di situ ada dikatakan bahwa 0,5 ya. Nah, sudah ada ya di soal. Kemudian dikali dengan 96.500. Kemudian biloxnya berapa? Nah, kita lihat di soal itu sudah disebutkan ya. Ni 2+. Nah, inilah biloxnya ya. Nah, biloxnya ini yang ini. Maka biloxnya adalah 2. Ya. Kita bagi dengan AR-nya. Dari sini berapa? 58 ya, 58,7. Dikali I-nya harusnya 3. Oke, silakan dicari. Gimana caranya? Tanpa kalkulator. Silakan. Gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Tadi carinya pakai apa? Pak jawabannya? Apa? A. Yang lain? Pak. Pak saya tadi gini Pak, kan 0,5 tuh dikali aja dengan 2, jadi ya 1. Terus 96 langsung aja 96.500 dibagi 176. Sebenarnya kan 176,1, tapi 0,1 itu saya nggak pakai lagi, jadi biar cepat aja. Ya. Terus? Terus dapatnya 9,1. Enggak, nanti dapatnya tuh detiknya dulu, terus dibagi dengan 60 dapat 9,1. Oke, good. Nah, maka kalau kita mencari ya, kalau kita permudah angka ini kan kita buat mudah bisa juga nih ya. Nah, kalau kita buat murah gini aja, misalnya angkanya dibuat yang enak ya. 0,5 dikali 90.000 ya. Nah, ini lebih manusiawi ya. Nah, 58,7 bisa Anda buatin aja 60 dikali dengan 3. Nah, kalau ini kan lebih manusiawi ya. Ya kan? Nah, ini coret ini jadi 1 kan. Nah, ini 6 kali 3 18 ya. Betul? Betul? Betul Pak. Betul, Pak. Ini berarti setengah ya kan? Berarti berapa itu? Berapa detik nih? Ini 180. Berarti ini kita coret ya. Ini jadi setengah. Berarti kan 10.000 lah ya. Nah, bagi dengan dapat bagi ya katakanlah ya ini 10.000. Nah, bagi 2 berarti artinya 500 ya. 500 detik gitu. Ya. Yang mendekati ya kan? Detik. Ini baru kita dapat detik. Nah, kita konversi ke menit gimana caranya? Bagi dengan 60 Pak. nah, bagi 60. Ya, maka kali dekat berapa dengan nih? 8 masih terlalu jauh ya. 8, ya. Nah, 8, lebih ya. Nah, 8 lebih. Yang mendekati 8 apa ya? Kira-kira mendekati 8 menit. Opsional. 9. Ya, 9. Nah, walaupun kita hitung nggak pas-pas, jawabannya juga menuntun ya. Nah, maka ini rezeki yang anak soleh ya. Nah, jadi kita nggak usah perlu itu terlalu pas. Nah, yang agak mirip, nah, langsung kita pilih
jawabannya ya. Nah, gitu. Karena ini tadi hasilnya 500 ya, lebih dikit ya kan. Nah, berarti 8 lebih ya. 8 lebih itu yang kemungkinan tuh 9 ya. B, C, D itu udah terlalu bersemangat ya nilainya. Jadi selalu berbaik sangka ya dengan angka-angka yang ada di soal. Jadi selalu dibuat angka yang enak, baru kita menghitungnya dengan sederhana ya. Karena sosial KSM itu rata-rata angkanya juga rusak-rusak juga ya. Maka kita perlu membuat dia jadi lebih sederhana. Oke, ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Silakan. Tidak, Pak. Tidak, baik ya. Ini sudah banyak bergabung ya. Gimana hari ini yang saya sampaikan bisa diterima? Bisa mengerti? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi yang tadi Pak. jadi yang tadi saya ajarkan kalian itu ada trik cara menghitung yang kayak tadi ya. Jadi bisa dikembangkan ya. Jadi Anda coba berlatih ya. Satu hari 10 soal. Coba kerjain sendiri 10 soal ya. Anda gunakan trik-trik tadi berhitung itu ya. Nah, jadi kita bisa karena biasa ya. Nah, jadi latihan satu hari 10 soal yang minimal. Kalau lebih dari itu jadi banyak latihan ya. Nah, jadi tidak ada yang sukses instan ya. Jadi sukses itu perlu juga proses ya. Nah, jadi kalau kita menjadi orang yang super juga perlu latihan ya. Nah, jadi kita lihat pemain bola juga begitu. Kalau menjadi yang orang yang hebat harus banyak latihan ya. Nah, mau jadi orang hebat harus berani capek ya. Berani capek berarti berani sukses. Ya. Kalau nggak berani capek berarti tidak berani untuk sukses ya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi kita Bisa, Pak. jadi kita lihat tadi skill matematika kita tidak terlalu dalam ya. Sederhana saja di kimia ini ya. Jadi kita yang sederhana sehingga kita bisa menjawab secara sederhana. Baik, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Ada, Pak. Ya, silakan. Enggak ada, Pak. Ada yang tanyakan? Enggak Tidak, ada. Pak. Tidak ada. Baik ya, Tidak. ya berhubung waktu kita sudah habis ya. Jadi kita lanjutkan di hari Rabu ya. Besok tentunya ada tryout ya dengan Pak Man. Radiatul Azizah. Diikuti tryout tersebut dengan maksimal ya. Semoga ada gambaran ya. Coba kita lihat gambaran kalian gimana untuk soal tryout ya. Itu bahan evaluasi. Baik, itu ya dulu dari saya. Terima kasih atas kehadiran kalian di Zoom meeting. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin live ya. Semangat semuanya. Jangan dilatih ya, dilatih. Ya, Pak. Terima kasih, Pak ya. Iya.